Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara impor CSV ya untuk PWA Pasal 21 untuk pegawai tetap. Jadi misalnya teman-teman bekerja dalam satu perusahaan terus kemudian mengurus pajaknya ya, terus data karyawan pegawai tetap yang dikenakan pajak itu lumayan banyak. Jadi ini adalah solusi mempermudah atau mempercepat ya dalam kita tidak perlu menginput, kita bisa langsung import dari file CSV tersebut untuk dimasukkan ke aplikasi ISPT PPSL 21. So, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya ya, agar pada saat kita ada update video terbaru, Sobat Pajak adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi pemberitahuannya. Oke, di sini saya sudah buka aplikasi ISPTP Pasal 21 ya. Dan di sini saya konekkan ke salah satu perusahaan yang saya pegang. Terus kemudian kita masukkan passwordnya ya, untuk username dan password untuk ISPTP Pasal 21. Jika pada saat kita copy database terus kemudian registrasi, biasanya si password username-nya administrator dan passwordnya 123. Setelah itu kita sini saya lupa belum registrasi, kita koneksi database yang lain aja. Oh ya, di sini ada contoh. Oke, di sini setelah kita login ya, terus kemudian di sini saya akan membuat yaitu pelaporan PPA Pasal 21 masa Desember tahun 2020. Ya, ini bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang ingin percepat dalam pembuatan PPA Pasal 21, tidak perlu menginput satu-satu. Oke, di sini kita buat SPT baru ya, terus kemudian kita pilih masanya. Misalnya di sini saya buat masa Desember tahun 2020. Setelah itu kita klik buat. Oke, setelah kita buat maka di sini akan muncul ya. Di sini ada NPWP, terus kemudian nama CV-nya atau PT gitu ya. Terus kemudian di sini masa pajak yang sedang dibuka, di situ tertulis Desember karena tadi barusan kita buat di masa Desember. Tertulisnya normal ya karena bukan pembetulan. Terus kemudian statusnya itu bisa diedit. Oke. Setelah itu kita bisa masuk ke file CSV ya. Jadi file CSV untuk mengimportnya. Setelah itu kita bisa klik import. Nah, di sini ada pas pada saat di sini kesampingan ya. Di situ ada referensi penerima penghasilan pegawai A1. Nanti kita akan bahas lagi di next berikutnya. Terus kemudian kita impornya tuh bukti potong pemotongan pajak bulanan. Jadi yang di lampiran ISPT Pasal 21 kan biasanya di belakangnya ada lampiran data pegawai yang dikenakan pajak. Nah, setelah itu bisa klik di situ ya. Terus kemudian di sini akan mengarahkan ke filenya. Oke, di sini saya akan buat filenya dulu untuk yang mau diimpor. Untuk cara pembuatan file CSV-nya di aplikasi ISPTP Pasal 21 sudah disediakan ya. Jadi teman-teman tinggal buka aja. Terus kemudian tinggal di copy ya. Oke, untuk teman-teman bisa masuk ke ini ya, program file. Terus kemudian kita masuk ke Windows ya, jika teman-teman menggunakan Windows. Terus kemudian kita masuk ke program file, di mana file DJP online itu, DJP itu disimpan. Terus kemudian kita masuk ke file DJP. Terus kemudian kita masuk ke folder ISPTP Pasal 21. Nah, untuk file CSV itu sendiri disediakan oleh DJP online atau aplikasi perpajakan itu adanya di dokumentasi ya, di dokumentasi, terus kemudian di format CSV. Nah, terus kemudian di sini ada contoh-contoh CSV, silakan teman-teman buka. Ya, terus kemudian di situ ada, karena kita mau import pegawai tetap yang per bulan gitu ya, kita copy yang 1721 1 bulan. Nah, setelah itu kita coba copy dulu. Kita klik kanan, terus kemudian kita copy. Oke, setelah kita copy, kita taruh di, misalnya di sini deh. Kita paste, kita continue aja. Nah, di situ, setelah itu kita buka ya.
Nah, di sini akan ada masa pajaknya ya. Jadi teman-teman di sini karena saya mengujakan masa Desember, maka di sini akan kita perlu isi 12 ya di bulan 12. Nah, kita isi dulu bulan 12. Untuk teman-teman yang bingung ya, untuk pengisinya itu seperti apa aja, terus formatnya seperti apa aja, teman-teman juga bisa lihat di situ ya, ada keterangan ya. Yang perlu diisi apa aja. Nah, di sini teman-teman masuk ke file tadi dokumen yang ini ya, di dokumentasi, terus kemudian CSV format. Nah, di situ yang di luar folder contoh itu ada CSV format bukti potong. Jadi teman-teman bisa buka juga sebagai acuan. Nah, di situ ada yaitu masa pajak ya. Terus kemudian harus diisinya seperti ini bulan 1 sampai dengan bulan 12. Terus kemudian contohnya 5 ya. Terus penjelasannya apa, terus kemudian yang harus diisi. Ini harus diisi, kita klik ya aja. Maksudnya diisi gitu. Jadi di sini ada di sini bukti potong A2. Bang. Di sini pemotongan pajak bulanan. Nah, di sini yang harus diisi adalah masa pajak ya. Masa pajaknya harus diisi. Terus kemudian di sini ada not-not yang harus diisi. Terus kemudian kode negara ini bisa yang tidak perlu diisi adalah kode negara. Selain itu perlu diisi semua. Oke, ini hanya penjelasannya. Ini bisa menjadi ketika teman-teman yang mau pengisiannya bingung bisa melihat ini. Oke, di sini tadi kita buka mana ya? Ini pajak bulanan. Kita yang untuk masa pajaknya kita tentukan ya, karena kita membuat di masa Desember. Terus kemudian tahun pajaknya kita isi juga, karena saya membuat di tahun 2020, kita isi 2020. Nah, setelah itu karena ini pembetulan iya atau tidak. Kalau memang di sini kan karena normal ya, jadi tidak ada pembetulan. Terus kemudian untuk NPWP teman-teman yang perlu teman-teman lihat adalah untuk NPWP pastikan ada 15 digit. Terus kemudian untuk formatnya jangan sampai kayak gini ya. Formatnya itu harus kita bisa blok semua dulu atau teman-teman bisa ketik terus kemudian jika formatnya seperti ini, sobat teman-teman bisa klik kanan ya. Sorry. Kita klik kanan, terus kemudian kita masuk ke format cell, terus kemudian kita masuk ke custom ya, terus kemudian kita masuk ke klik yang di 0 ini, terus kemudian kita isi sampai dengan 15 digit ya. Sorry, di sini lupa tadi. Nah, setelah 15 digit, teman-teman klik OK aja, maka harus formatnya seperti ini ya. Ini hanya contoh NPWP-nya, jadi NPWP-nya asal-asalan. Terus kemudian untuk namanya, nama si pemilik NPWP ini juga teman-teman perlu isi juga. Terus kemudian untuk kode pajaknya ya 1721 teman-teman bisa lihat yang di tadi acuan yang tadi ya. Untuk pegawai tetap itu memang kodenya 21101. Terus kemudian jumlah bruto ya, jumlah bruto dalam satu bulannya itu berapa. Nah, terus kemudian jumlah PPh-nya yang dipotong per bulannya itu berapa. Terus kemudian yang tadi kode negara ini yang tidak perlu isi, sisanya perlu diisi semua. Oke, setelah ini sobat pajak isi semua ya untuk per bulannya, teman-teman bisa save aja. Oke, kita save di sini. Desember kita save dengan nama Desember aja. Setelah kita save, kita taruh desktop aja untuk masa Desembernya. Yes. Oke, setelah kita save ya, untuk yang masa Desember, perlu save lagi. Oke, kita masuk ke aplikasi ISPT-nya ya. Terus kemudian ya tadi ya, terus kemudian kita buka file. Terus kemudian kita masuk ke desktop ya, karena tadi kita simpannya di desktop. Di sini saya ada Desember yang tadi kita buat.
Nah, setelah itu pas baru kita klik, maka di sini akan muncul ya masa 12, terus kemudian tahun pajaknya muncul. Kebetulan juga tidak ada karena memang ini normal. Terus kemudian NPWP, terus kemudian nama wajib pajaknya ya atau nama si pemilik NPWP ini. Terus kemudian di situ penghasilan bruto dan jumlah PPh yang dikenakan. Setelah itu kita bisa klik impor. Nah, di sini akan tertulis impor 5 berhasil. Nah, untuk melihat hasil ini gimana? Oke, kita klik OK dulu, terus kemudian karena sudah berhasil kita close saja. Terus kemudian kita bisa pilih SPT ya, terus kemudian buka SPT. Bukan buka SPT. Apa deh, dibuka SPT dulu. Buka SPT, setelah itu kita bisa isi SPT, terus kemudian di daftar pemotong pajak 1721A1 yang satu masa pajak ya, karena tadi kan kita isinya yang bulanan ya. Satu masa pajak. Nah, di sini akan muncul yang tadi kan barusan kita import. Oke, sampai sini dulu yaitu tentang tutorial bagaimana cara import CSV PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dalam 1 bulan. Di next video berikutnya nanti kita akan bahas yaitu tentang bagaimana cara import yang 1 tahun ya. Oke, teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa kasih jempol ke atas ya. Terus kemudian teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa nyalain juga loncengnya agar pada saat kita ada update video terbaru, teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi pemberitahuannya. Oh ya, satu lagi untuk teman-teman yang butuh jasa konsultan pajak atau butuh jasa keuangan, teman-teman bisa hubungi kontak person kami ada di informasi channel kami. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman, dan sampai jumpa.